nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku semuanya, Shalom. Boleh lebih kuat lagi kita mau berkata Shalom. Haleluya. Berapa banyak kita yang merindukan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Boleh sekali lagi lambaikan tangan kita buat Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau buka hati kita. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan siap melawat setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau telah tibakan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan pujian penyembahan dan ucapan syukur kami yang terbaik hanya kepada Engkau. Sebab besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau bertata atas pujian dan penyembahan umat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang bimbang Engkau teguhkan kembali iman kami Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar bagi setiap kami. Dan setiap kami yang sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap meninggikan Tuhan kita bersama-sama, kita mau katakan amin. Mari kita mau buka hati buat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari lebih sungguh lagi panggil Bapakku.
bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Dia selamatkan setiap kita. Bahkan Dia melayakkan kita memanggil Dia Bapa. Sudah selayaknya kita berterima kasih. Kita menghargai kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Berapa banyak engkau yang mau membalas cinta kasih Tuhan? Mari buka kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama pujikan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Bapak Ibu Saudara sendiri, kita pujikan, naikkan sekali lagi. Tak pernah, amin Tuhan. Tidak pernah berakhir Tuhan kasih-Mu. Selalu baru buat setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam
Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kasih-Mu telah Kau buktikan buat setiap kami. Bukan kasih yang main-main Tuhan, tapi kasih yang begitu mengubahkan hidup kami, yang melayakkan setiap kami. Sehingga saat ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi semua anugerah-Mu Tuhan Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah selamanya, seumur hidup kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus memegang tangan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Sambil bangkit berdiri bersama-sama katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Mari buka kedua tangan berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama nyatakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamat. Sekali lagi katakan, Engkau alasan selamatku hidup. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, dan biarlah Engkau Tuhan bertata atas puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Amin. Yang percaya Tuhan setia, berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah
percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Berikan salam pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Mari nyanyi bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, katakan tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap contohnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari. Apa Bapak Ibu? Yes, amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari lebih lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara sendiri, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Lebih lagi Bapak Ibu, katakan pada kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Oh, sangat baik. Namanya Tuhan Yesus baik. Mari lebih lagi bersorak, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya, dari selamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum tutup Bapak Ibu, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus sangat baik. Yuk mari. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan menuntun kita, dan kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita percaya firman-Mu Tuhan, itulah yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku.
hidupku. Katakan bersama Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari lebih sungguh lagi. Dari awal bersama-sama kita mau katakan, tiada janjimu menopangku berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Katakan, Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Teduhkan hati kami malam hari ini. Tenangkan pikiran kami, agar Engkau bisa menasihati kami. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kepada kami hati yang mau taat, sehingga biarlah setiap kebenaran, setiap perintah, setiap nasihat yang akan Kau sampaikan di tengah-tengah kami, itu betul-betul dipastikan jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Dan kami meminta juga roh pewahyuan, agar betul-betul kami bukan hanya mengerti, tapi betul-betul hati kami ini terimpartasi kekuatan kebenaran firman-Mu. Sehingga setelah kami pulang dari tempat ini, ada sebuah perbedaan gaya hidup yang sangat signifikan yang akan kami peroleh dan yang akan kami jalani. Terima kasih, sempurnakan kebenaran firman-Mu. Menit-menit ke depan, tawan kami dalam ketaatan, penjarakan kami dalam sebuah keradikalan. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin, 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 amin. Baik, baik. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wow. Ya.
Saya berharap malam hari ini kita bisa konsentrasi, ya. Kita betul-betul bisa konsentrasi. Malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pengajaran, Bapak Ibu, ya. Malam hari ini saya cenderung teaching daripada preaching, ya. Saya cenderung akan mengajar, bukan berkhotbah, tapi cenderung untuk mengajar. Dan mengajar ini selalu punya nuansa kedalaman. Jadi ada sebuah topik, saya akan jelaskan secara mendalam. Ya, saya beri judul firman hari ini adalah banyak dalam memberi, belum tentu memberi lebih banyak. Ya, saya berikan judul banyak dalam memberi, belum tentu memberi lebih banyak. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Saya akan mulai dari titik ayat firman yang seringkali ini diangkat, ini yang seringkali disampaikan, terutama pada momen-momen sebelum persembahan, Bapak Ibu. Tapi saya akan tunjukkan ada sesuatu yang menarik dari ayat ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, yang percaya sama-sama katakan amin. Tapi pertanyaan saya satu, kapan kita itu dikatakan menabur banyak, kapan kita itu dikatakan menabur sedikit? Seringkali banyak orang berpikir kalau minggu lalu kita menabur 5.000 dan malam hari ini kita menabur 10.000, maka kita berpikir bahwa persembahan kita malam hari ini itu lebih banyak daripada persembahan kita minggu lalu. Tetapi pertanyaannya, apakah seperti itu? Apakah yang benar yang dimaksud oleh Tuhan menabur sedikit dan banyak itu tolak ukurnya apakah nominal? Kalau tolak ukurnya nominal, maka pasti orang yang kaya akan cenderung selalu memberikan yang lebih baik daripada orang yang berkekurangan. Saya ingat waktu awal saya bertobat, Bapak Ibu, ya, waktu saya awal bertobat sekitar tahun 96, ya. Namanya orang baru bertobat. Ya. Oke. Ya. Namanya orang baru bertobat, dia masih jiwa baru, ya, enggak apa-apa. Kita bisa konsentrasi, ya. Karena Yesus dulu juga khotbahnya di pasar, Bapak Ibu, ya. Nah, waktu saya awal kali bertobat, ya, saya setiap kali ke gereja, saya membayangkan setiap kali perkataan hamba Tuhan itu adalah perwakilan, selalu pasti benar, dan itu adalah mewakili perkataan Tuhan, ya. Saya ingat waktu awal-awal saya bertobat, ya, waktu itu disampaikan, saudara mau memberi yang terbaik. Wah, itu awal bertobat, Bapak Ibu. Saya mengatakan mau, yang mau lambaikan tangan. Saya katakan, saya angkat tangan, saya mau Tuhan, ya, awal saya bertobat. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan, kalau Anda mau memberikan persembahan yang terbaik, berikan nominal terbesar dari isi dompetmu. Ya. Waktu itu saya ingat, saya baru bertobat, Bapak Ibu. Namanya jiwa baru itu seperti bayi rohani. Siapa yang memberikan makanan itu pasti akan dimakan semua. Dan waktu itu hati saya tertuduh sekali. Uang saku saya waktu itu, saya bertobat 94 waktu saya SMA. Uang saku saya waktu itu 1 bulan itu 100.000. Ya, 1 bulan 100.000, dipotong per bulan 10.000, sisa 90.000. 90.000 dibagi 30, itu per hari 3.000 rupiah. Sekali makan saya 1.000, Bang. Ya, jadi saya ingat waktu itu kalau saya di dompet, ya, itu kalau ada uang 5.000, itu saya lipat-lipat, saya masukkan di sela-sela terkecil. Kenapa? Agar setiap kali saya belanja, saya buka dompet, efek psikologisnya itu cuma ada uang 1.000 dan 2.000. Ya, saya atur sedemikian rupa, padahal saya tahu masih ada lipatan 5.000 dan 10.000. Dan waktu itu waktu ditantang, Anda memberikan persembahan yang terbaik, berikan nominal terbesar dari si dompetmu. Dan saya buka waktu itu, di dompet saya ada 5.000, Bapak Ibu. 5.000 itu artinya kalau saya persembahkan itu saya 5 kali saya tidak makan, Bapak Ibu. Sudah kurus tidak makan, tambah hilang, Bapak Ibu. Ya. Saya ingat waktu itu, aduh Tuhan, ya, saya berikan itu 5.000. Saya berikan 5.000 seperti itu, ya. Saya pulang itu jalan kaki, Bapak Ibu, untuk lebih menghemat. Nah, dan minggu depannya, wah, otak manusia berjalan, ya. Saya pastikan dulu di dompet, ya, itu nominal terbesar berapa, ya, agar hati itu tidak tertuduh, ya. Akhirnya kalau ada uang besar,
Itu saya bayarkan parkir, saya berikan apapun, pokoknya apapun sudah, seperti itu ya. Sampai akhirnya yang terbesar itu cuma 2.000, sudah saya mau pastikan seperti itu gitu. Terus waktu itu ada hamba Tuhan, sekian minggu kemudian itu hamba Tuhan khotbah seperti ini. Anda mau memberikan yang terbaik? Mau Tuhan, mantap saudara. Ya, saya sudah pastikan isi dompet saya nominal terbesar itu berapa gitu ya. Mau Tuhan. Nah terus hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Anda memberikan yang terbaik, berikan seluruh isi dompetmu. Lu saya tidak bisa menghindar saudara. Loh, seluruh isi dompet ini sudah saya pecah-pecah kecil. Seluruh isi dompet. Waktu itu jujur dalam hati saya menolak. Akhirnya saya persembahan sekian. Dan sebelah saya itu adalah teman kos saya. Saudara tahu dia masukkan persembahan apa? Kunci sepeda motor saudara. Loh betul saudara. Kami datang ke gereja itu naik sepeda motor, pulang kami naik becak saudara. Ya, dia persembahan kunci sepeda motor dimasukkan saudara ya. Sama STNK-nya dimasukkan, saya tidak tahu apakah BPKB setelah itu diserahkan, saya tidak tahu saudara. Dimasukkan, waktu itu kami pulang, terus ayo naik motor, sudah saya berikan ya, saya mau ke kantor bendara dulu, diberikan semuanya, kami pulang naik becak saudara. Dan waktu kami naik becak, saya tanya sama dia, kamu nyesel enggak? Ada nyeselnya sih gitu. Dia kata ada nyeselnya gitu. Oh oke gitu ya. Dan jujur mulai sejak saat itu saudara, bertahun-tahun hati saya ini tertuduh saudara. Setiap kali memberikan persembahan, berikan seluruh isi dompetmu, itu pengajar terngiang-ngiang terus. Loh kalau sekarang kalau QR saudara, kan berikan seluruh rekeningmu saudara ya. Itu bertahun-tahun setiap kali saya memberikan persembahan itu seperti ada ketertuduhan dan sebagainya. Sampai satu titik saya belajar sesuatu hal tentang apa yang dinamakan memberi yang terbaik saudara. Saya berdoa malam hari ini kita punya pengertian yang benar, sehingga setiap kali kita memberikan persembahan betul-betul dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah perbuatan iman serta perbuatan iman yang tidak disertai perbuatan itu adalah mati. Dengan penuh keyakinan kita mantap, kita bisa memberikan persembahan yang baik, tentu saja dengan pengertian yang benar. Mari kita lihat Markus 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Ya. Markus 12 ayat 41. Saya akan menolong untuk membaca. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Wah, Yesus itu juga suka ngamati brankas saudara. Waktu saya, loh betul enggak Bapak Ibu? Ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Berarti wah, ya ini kalau dilakukan hamba Tuhan sekarang, jangan sampai ada hamba Tuhan melakukan hal ini. Ya. Tapi waktu itu Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Berarti percayalah, segala sesuatu yang kita persembahkan, kita masukkan ke dalam kantong persembahan, kita berikan dalam bentuk QR, itu diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, dan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar ya. Kira-kira besar itu berapa Bapak Ibu ya? Nanti saya akan memberikan sebuah analogi. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, saya ajak saudara untuk membayangkan kondisi waktu itu dengan saya akan menganalogikan ya, persembahan-persembahan itu dalam bentuk sebuah kalkulasi dengan sebuah hitung-hitungan agar kita bisa membayangkan. Janda miskin ini memberikan 2 peser. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari pada masa itu. 1 dinar itu adalah 128 peser. Ya, 1 dinar saja Anda berhitung karena saya suka matematika. 1 dinar itu adalah 128 peser. UMR pada tahun lalu itu 3 juta. Ya, pada tahun lalu 3 juta. 3 juta dibagi 30 berapa Bapak Ibu? Ayo. 100 ribu. Berarti saya analogikan 1 dinar pada waktu itu sama dengan 100 ribu pada saat ini. Ya. Jadi saya bukan konversi, saya berikan analogi agar kita mudah membayangkan. 100 ribu, anggap aja kalau 1 dinar, 100 ribu dibagi 128 berapa? Berapa? 750 rupiah. Berarti 1 peser pada waktu itu sama dengan 750 rupiah pada saat ini. Dan janda miskin ini memberikan berapa peser Bapak Ibu? 2 peser. 750 kali 2 berapa?
1.500. Jadi bayangkan ada seorang janda miskin memberikan 1.500, lempengan logam semua 500 3 keping. Ting ting ting. Orang kaya, saya survei, ya, ini saya survei, orang kaya itu saya anggap minimal dia punya lebih dari satu mobil, ya. Itu rata-rata memberikan persembahan itu antara 50.000 sampai 100.000. Saya ambil average-nya, rata-ratanya 75.000, ya, rata-ratanya 75.000 dibandingkan 1.500. 75.000 dibagi 1.500 berapa kali? Wih, di sini cepet-cepet banget gitu ya. Luar biasa. 50, ya. 1 tahun berapa minggu? 52 minggu. 52 minggu. Berarti saya bayangkan seperti ini. Persembahan orang kaya sekali itu sama dengan persembahan orang miskin 1 tahun. Kalau Anda diberi kado, lebih suka kado 1.500 atau 75.000? Ya. Jelas buat kita seperti ini. Kapan seseorang memberi lebih banyak? Itu pada waktu nominalnya lebih besar. Tapi mari kita lihat ayat 43. Ini saya kaget betul. Ayat 43, 1.500 dibandingkan 75.000. Orang kaya nabur 1 kali, itu sama dengan 1 tahunnya janda miskin. Tapi 43 dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini dikatakan apa Bapak Ibu? Memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Waktu saya baca ayat ini, saya tertarik. Buat Tuhan, 1.500 itu lebih banyak daripada 75.000. Nah, waktu saya membaca ayat ini, ada sebuah kebenaran yang dibukakan. Ternyata tolak ukur Tuhan itu bukan nominal. Amin. Kalau tolak ukur Tuhan nominal, percayalah, orang kaya itu selalu bisa memberi lebih baik daripada orang yang berkekurangan. Kita tidak bisa menutup mata tentang hal itu. Oleh karena itu, kenapa hari ini saya mengajak kita belajar apa tolak ukur Tuhan, di mana kita dikatakan memberi yang terbaik atau dikatakan memberi lebih banyak. Karena jelas buat Tuhan 1.500 itu lebih banyak daripada 75.000. Yang pertama, saudara bisa catat, ada 4 tolak ukur Allah kapan kita ini dikatakan memberi lebih banyak. Dan jujur waktu saya belajar hal ini, ada sebuah kemerdekaan di dalam batin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sampai ada hamba Tuhan mengatakan memberi, saudara memberi yang terbaik, berikan nominal terbesar. Kok tidak ada dasar ayatnya ya? Berikan seluruh isi dompetmu. Wah, apalagi ditambah itu kan film yang seolah-olah membutuhkan, ditambah musik yang mendayu-dayu, ya. Saudara memberikan yang terbaik, gitu. Wah, itu udah amber, kantong masuk semua. Pulang nyesel, itu berbahaya. Meskipun ada orang-orang yang dulu teman-teman, salah satu rekan-rekan kami, salah satu nasib, ya, salah satu nasib teman saya tadi, dia memberi tanpa sebuah pengertian yang benar. Tapi Tuhan tetap berhitungkan. Saya ngamati betul Bapak. Meskipun dia memberikan dengan sebuah pengertian yang salah. Ini loh anak ini saya lihat, kok hokimu itu betul-betul luar biasa. Dia ini jual beli jam Rolex, ya, dia jual beli jam Rolex, dan kita tahu jam Rolex itu harganya berapa. Itu sama seperti kita menaruh mobil Innova itu di tangan. Nah, dia ini suatu ketika dia antri di BCA, zaman dulu masih belum ada ATM. Dia antri di BCA, tiba-tiba di belakangnya seperti ini, Pak, arloji Bapak dijual. Terjadi transaksi di masa antrian. Terus suatu ketika dia ini jual beli mobil, dia pagi gitu, dia cuci ini mobil, ini pagi di Ubaya waktu dia cuci mobil, lalu tiba-tiba ada opa-opa lari pagi. Terus tiba-tiba opa-opa ini berhenti di depan kos-kosannya. Tiba-tiba ditanya ini, Nyoh, ini mobilnya dijual apa tidak? Dia cerita betul, saya ngeliat ya, bener. Meskipun kadang ada orang-orang yang memberikan taburan, itu dengan sebuah pengertian yang salah, Tuhan perhitungkan. Tetapi saya berdoa malam hari ini, kita bukan cuma menabur dengan sebuah pengertian yang salah, tapi kita menabur dengan sebuah pengertian yang benar, ya. Yang pertama, apa tolak ukur Allah dalam menilai memberi lebih banyak? Karena itu kenapa tadi saya beri judul banyak dalam memberi, belum tentu memberi lebih banyak. Yang pertama, apakah kita tetap memberi di masa-masa sulit? Janda miskin ini kira-kira dia ngalami masa sulit nggak? Bahkan di versi lain dikatakan janda miskin ini memiliki kehidupan yang serba sulit. Memberi di masa kelimpahan itu mudah Bapak Ibu.
Waktu dompet isinya masih banyak, menabur itu bukan sesuatu yang susah. Tapi waktu kita mengalami masa sulit dan kita tetap menabur, itu tidak mudah. Tetapi, saudara setuju? Setuju atau tidak? Ucapan syukur yang terbaik adalah ucapan syukur yang kita tetap persembahan waktu kita tidak ingin mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara setuju dengan hal ini? Saudara barusan dapat hadiah undian mobil, mengucap syukur, normal. Tapi waktu Anda mengalami masalah, Anda tidak punya alasan mengucap syukur, dan Anda tetap mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah ucapan syukur yang terbaik. Apa itu penyembahan yang terbaik? Ya. Ini kalau musiknya megah, lighting bagus ya. Ini WL-nya 10, kualitasnya luar biasa semuanya. Itu kunci bisa sampai 7 oktav seperti itu ya. Terus kita nyanyi betul-betul dengan semangat, lumrah. Tapi kalau pernah enggak Anda datang ibadah, ya, keyboard kunci C, gitar kunci set minor pangkat 7, ya, WL-nya kunci F gitu. Wah, itu rasanya apa ya gitu. Tapi Anda tetap menyembah. Itu adalah penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apa itu penyembahan terbaik? Penyembahan yang kita persembahkan padahal itu kita tidak ingin menyembah Tuhan. Apa itu pengampunan yang terbaik? Pengampunan yang tetap kita lepaskan pada orang yang paling tidak layak terima pengampunan kita. Sama, apa itu pemberian yang terbaik? Apa itu persembahan yang terbaik? Persembahan yang tetap kita berikan pada saat kita tidak ingin memberikan persembahan apapun di hadapan Tuhan. Saudara, apakah saudara setuju bersyukur di masa sulit saja itu menyenangkan Tuhan? Anda mengalami masa sulit, Anda mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Paulus Silas di penjara, dia mengucap syukur, dia cuma mengucap syukur. Tuhan turun tahta, sendi-sendi penjara digoyang. Kalau mengucap syukur di masa sulit saja itu menyenangkan Tuhan, apalagi memberi di masa sulit. Lebih mudah mana? Mengucap syukur di masa sulit atau memberi di masa sulit? Lebih mudah mengucap syukur. Anda cuma punya uang 10.000, mengucap syukur. Dengan Anda tetap memecah 10.000 ini dan kita persembahan 5.000, lebih susah kita memberikan persembahan di masa sulit. Kalau mengucap syukur di masa sulit saja itu menggetarkan hati Tuhan, apalagi kita tetap memberi di masa sulit. Mari Bapak Ibu, tidak ada cuti dalam memberi, tidak ada libur dalam menabur. Ya, beritahu kanan kirinya, tidak ada libur dalam menabur. Ya, masa sulit, dengar, masa sulit adalah masa keemasan yang Tuhan berikan agar kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Loh, kebutuhan tidak ada, uang banyak, berikan persembahan gampang. Istri sakit, anak sakit, kita tidak tahu makan apa. Di dompet cuma ada uang yang tidak banyak. Tuhan, aku berikan persembahan ini. Wah. Karena itu bersyukurlah. Masa sulit itu adalah momen keemasan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat Matius 10 ayat 42. Kenapa Tuhan itu sampai terperangah melihat persembahan janda miskin ini? Jelas. Ini janda loh, ya. Bukan istri, janda. Sudah suaminya mati, miskin. Wow, tidak mudah memberikan persembahan di masa sulit, menggetarkan hati Tuhan. Matius 10 ayat 42. Ya. Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi es campur. Oh enggak perlu es campur. Memberi apa? Air sejuk. Tadi saya diberikan 2 gelas air. Siapa? Yang wah, ini memberikan secangkir air kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku. Tuhan langsung bilang gini, engkau tidak kehilangan upah. Monggo tadi 5 gelas, upahmu lebih besar. Loh, ini tidak dikatakan seperti ini. Kalau engkau mempersembahkan secangkir air di masa sulit, tidak perlu. Kita mempersembahkan secangkir air, tidak perlu di masa sulit. Tuhan langsung lihat, engkau akan mendapatkan upah. Apalagi kita mempersembahkan sesuatu lebih mahal daripada segelas air di masa sulit. Tidak mungkin Tuhan tidak perhitungkan. Ya.
Yang pertama, sekali lagi, kapan kita memberikan persembahan yang terbaik? Apakah kita tetap memberi di masa-masa sulit? Yang kedua, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Yuk, mulai hari ini masa sulit bukan adalah momen dimana kita libur. Enggak, semakin ngalamin masa sulit, semakin kita mengucap syukur. Ini adalah momen terbaik kita bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan jumlah banyak. Amin. Wah, bukan, enggak. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi tidak dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan jumlah banyak, bukan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengasihi di sini bahasa aslinya adalah agapau. Agapau itu adalah gembira. Berarti Allah itu gembira dengan orang yang memberi dengan hati gembira. Berarti prinsipnya seperti ini. Tingkat sukacita kita dalam memberi menentukan tingkat sukacita Tuhan dalam menerima. Yang satu nabur 100.000, tapi hatinya sedih, terpaksa. Yang satu 10.000, tapi sukacita. Loh, Tuhan lebih senang yang ini. Loh, masa sih Pak? Itu kan membuka kesempatan buat roh pelit. Nanti saya akan bahas. Ya, saya akan bahas agar terjadi keseimbangan di tempat ini. Tetapi kenapa tadi saya katakan 100.000 terpaksa, 10.000 dengan sukacita? Tuhan lebih suka menerima ini. Saya berikan contoh. Aduh, saya lupa. Jessica tadi malam tadi sore mengingatkan. Oke, Jessica ulang tahunnya tanggal berapa? 7 Mei. Oke. Kira-kira kalau ulang tahun ingin dikado apa? Kalau misal di sini semuanya mau urunan belikan kado, kira-kira kepengen dikado apa? Uang ya, uang. Uang untuk apa? Ya. Atau kelihatannya uang untuk apa? Untuk diberikan suami. Nah, ini suaminya saya panggil. Oke, kira-kira kalau diberikan ya udah, kalau uang 5 juta cukup enggak? Cukup ya. Terlalu banyak atau terlalu sedikit? Lebih banyak. Oke. Misal ya. Sekarang tanggal 7 Mei, misal. Lalu saya menjadi perwakilan. Anda sudah urunan, Pak, padahal Anda Jessica enggak tahu Anda sudah urunan. Dan uangnya dititipkan ke saya. Lalu saya panggil, Jessica, ya, ini ada kado urunan teman-teman. Mereka sudah mengumpulkan 5 juta dengan hati terpaksa. Saya berikan kado ini kepada kamu. Sekali lagi saya ingatkan, mereka kumpulkan dengan hati terpaksa. Saya tanya, tetap mau terima enggak? Tapi lihat, maunya penuh pergumulan loh, gitu ya. Maunya penuh pergumulan. Wah, ini kalau mengatakan mau ini berarti sudah akrab, gitu ya. Ya, loh, bayangkan ya, manusia saja yang belum punya semuanya, kepingin sesuatu, diberi sesuatu dengan hati terpaksa itu tidak mau. Loh, Tuhan itu punya semuanya. Kita berikan dengan hati terpaksa. Manusia saja enggan, lu apalagi Tuhan. Yuk mulai hari ini, kalau kita berikan harus dengan hati gembira. Ya, jangan karena sebuah keterpaksaan. Ya. Yang ketiga, Matius pasal 6 ayat yang kedua. Ya, jadi sekali lagi yang pertama, apakah Anda tetap memberi di masa sulit? Yang kedua, seberapa besar kadar cinta dalam pemberian kita? Ya. Yang ketiga, Matius pasal 6 ayat yang kedua.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, nah ini penting sekali saudara. Banyak orang tanpa menyadari terpeleset dalam hal ini. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Tidak perlu dicanangkan, Pak, yang nyumbang LCD ini saya, ya, tolong ditulis di LCD itu namanya Anton gitu. Tidak perlu, ya. Ada banyak orang-orang yang kadang-kadang terjebak, Bapak Ibu. Pak, butuh apa? Butuh AC. Saya beri. Loh, padahal kalau ditelusuri, itu pemberiannya itu karena perpuluhan. Loh, tidak perlu dibahas lah. Perpuluhan itu miliknya Tuhan. Ya. Saya sumbang. Loh, padahal itu perpuluhan. Sudah perpuluhan itu seperti ini. Itu batas standar, tidak perlu diperdebatkan karena itu adalah miliknya Tuhan. Ya. Tolong Pak, di semua AC itu tolong ditulisi, bukan Samsung, Anton. Waduh, tidak usah lah. Ya, seperti yang dilakukan orang munafik. Ternyata kalau orang nabur ingin dipuji itu orang munafik. Supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu, lihat ini. Ini ironis sih. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, Tuhan itu suka memberikan reward. Tadi Anda memberikan segelas air, Tuhan bilang, kau akan diberi reward. Tuhan itu selalu memperhitungkan apapun yang kita persembahkan. Tapi pada waktu kita mempersembahkan sesuatu dan kita ingin dapat pujian, langsung Tuhan itu menghentikan reward atas kehidupan kita. Rugi. Ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bisa enggak? Persembahan tangan kiri tidak diketahui tangan kanan. Mungkin enggak? Mungkin apa enggak? Lalu tangan kiri, tangan kanan kan, ya, kan sama. Tapi kalau sampai Tuhan memberikan, ini kan permintaan yang tidak masuk akal. Tapi kalau sampai Tuhan memberikan perintah seperti ini, berarti Tuhan serius. Tidak perlu kalau kita memberikan persembahan itu ingin dipuji, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan apresiasi. Tidak perlu diketahui oleh orang-orang. Tapi jangan sampai setelah ini nanti, Pak, saya ini kepengen memberikan persembahan, tidak diketahui loh. Caranya apa? Kalau saya masukkan uang itu saya selempitkan di kursi-kursi. Nah itu tambah membuat rumit. Ya tidak perlu sampai seperti itu. Ayat yang keempat, lihat ini. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat, yang jumlahnya banyak, akan membalasnya kepadamu. Amin. Amin. Saya ulang lagi. Maka Bapamu yang melihat, yang jumlahnya banyak, akan membalasnya kepadamu. Amin. Lo ingat sekali lagi, jangan percaya semua perkataan pendeta. Yang sesuai ayat aja. Maka Bapamu yang melihat, yang apa? Tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nabur ingin dipuji, Tuhan bilang kamu sudah mendapat upah, aku tidak perlu memberi reward. Tapi kalau kita menabur dengan tersembunyi, tingkat ketersembunyian menentukan tingkatan upah. Tidak usah diketahui. Hati-hati dengan dosa mengesankan manusia. Anania Safira itu dosanya apa sih? Dia jual tanah semuanya, ya misal anggap aja 10 juta, dia persembahkan 5 juta, lalu dia bilang aku sudah berikan semuanya, lalu mati. Saya tanya, itu dosanya Anania Safira sama dosanya Daud lebih besar mana? Kenapa Daud kok tidak mati? Kenapa Anania Safira cuma masalah berikan persembahan saja, ingin mengesankan manusia, mati? Petrus dosanya apa? Menyangkal Yesus. Loh, nyangkal. Anania Safira dia tidak menyangkal Tuhan. Kenapa dia mati? Petrus tidak mati. Abraham sempat jual istrinya loh, tapi tidak mati. Anania Safira mati. Ada banyak prinsip-prinsip yang saya bisa sampaikan. Kenapa waktu itu Anania Safira akhirnya mati? Padahal dosanya Daud itu jauh lebih besar. Tapi poinnya seperti ini. Berarti buat Tuhan, dosa mengesankan manusia itu adalah dosa yang tidak remeh di hadapan Tuhan. Mulai hari ini jangan cari pujian dari manusia yuk. Sudah, nabur cukup hanya Tuhan yang tahu. Ya. Ya. Kalau misal terpaksa harus diketahui, iyalah, cuma bendahara saja. Ya, kadang kan bendahara itu kan perlu semuanya seperti itu. Tingkat ketersembunyian menentukan tingkatan upah.
nabur, kepengen dipuji. Tuhan bilang, sudah, tidak dapat upah dari aku. Mengharapkan pujian dari manusia itu sama dengan mengharapkan upah itu pergi dari kehidupan kita. Makin saya ingin dipuji orang karena pemberian saya, itu sama seperti saya ini semakin mengharapkan bahwa upah dari Tuhan itu pergi dari kehidupan saya. Yang ketiga, sekali lagi, apakah kita masih mencari pujian atas pemberian kita? Apakah janda miskin ini mencari pujian, Bapak Ibu? Enggak. Kalau dia cari pujian, dia cari tempat di mana yang di sekitarnya itu adalah orang yang lebih miskin daripada dia. Tapi buktinya di tempat dia mungkin dihina, dia tetap memberikan yang terbaik. Artinya dia tidak pernah cari pujian. Yang keempat, sekali lagi yang pertama, tetap memberi di masa sulit. Yang kedua, seberapa besar kadar cinta dalam pemberian kita. Yang ketiga, apakah kita mencari pujian atas manusia dari pemberian kita. Tapi hati-hati, tiga ini membuka peluang roh pelit lagi lah. Sekali lagi, Pak, saya nabur 2.000 Pak, tetap di masa sulit. Apakah saya punya kadar cinta? Iya Pak, saya tabur 2.000 plus kadar cinta. Apakah saya cari pujian? Tidak Pak, saya tabur 2.000. Saya tidak cari pujian. Bahaya kalau tidak diliputi oleh yang keempat ini. Yang keempat, Markus 12 ayat 44. Ya. Lebih baik mulai ayat 43 dulu. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44 ini alasannya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sama-sama katakan seluruh. Sama-sama katakan seluruh. Seluruh itu bukan berbicara tentang nominal, tapi bicara tentang prosentase. Saya tanya, gaji 1 juta, nabur 100.000, berapa persen? 10%. Gaji diberkati oleh Tuhan naik 10 juta, berapa kali lipat? 10 kali lipat. Persembahannya sekarang 500.000. Lebih banyak mana? 500.000 atau 100.000? Tapi ini berapa persen? 5%. Di hadapan Tuhan mengalami penurunan. Boleh saya berkata agak keras? Tidak boleh, ya sudah. Ya, saya akan lanjut tahun berikutnya. Seringkali jebakan orang diberkati, minta berkat terus makin banyak, tapi tetap apa yang dipersembahkan itu tetap nominalnya tetap mengalami penurunan. Karena itu kenapa memberi yang lebih banyak yang keempat. Saudara bisa catat, memberi lebih banyak bukan bicara nominal, tapi bicara prosentase. Ayo setia yuk. Jangan sampai kita tiap tahun gaji kita naik, pemasukan kita bertambah, tapi ternyata apa yang kita berikan itu tetap, Pak, kami ini seperti engkau, ya kami ini seperti Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, tetap gitu. Itu mengalami penurunan, saudara. Karena itu kenapa saya ini punya catatan pemasukan. Saya pastikan prosentase tidak boleh turun. Nah, seringkali kita tolak ukurnya nominal, bukan. Buat Tuhan di sini dikatakan seluruh. Ini bukan, jangan diambil mentah-mentah seluruh. Ayo mulai hari ini berikan seluruh isi rekening. Bukan. Tapi ini bicara tentang masalah prosentase. Ayat terakhir, Lukas 18 ayat 28, ini penting sekali. Lukas 18 ayat 28. Oke, Lukas 18 ayat 28, terima kasih. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Wah, meninggalkan semua, ya, meninggalkan semua. 29, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Ini termasuk juga dalam menabur, bukan? 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa di surga. Amin? Bukan. Ada banyak orang menyamakan seperti ini. Anda nabur di bumi, nuai di surga. Loh, nabur kebaikan di bumi, nuai kebaikan di surga. Lah buat apa? Di surga semuanya orang sudah baik. Ya. Masa Anda nabur benih mangga di bumi, menuai benih mangga di surga? Enggak dong. Nabur kesehatan, ada teman sakit, Anda support dia, Anda tolong dia sembuhkan, Anda akan menuai kesehatan di surga. Loh, di surga tidak ada sakit penyakit. Nabur di bumi, nuainya di bumi. Tidak ada amin. Saya sudah ngotot drodos keringetan, Anda tidak ada amin. Sudah saya kasih ayat loh. Atau di sini kelihatannya imannya kuat betul. Tuhan, tidak apa-apa, aku nabur di bumi, sorot di bumi, senang di surga. Saya tidak mau. Masa Tuhan sejahat itu sih? Ya? Masa Tuhan nabur, engkau senangnya di surga? Loh, di surga nabur uang di bumi, nuai uang di surga. Di surga, jalan di surga terbuat dari emas, Bapak Ibu. Buat apa berebut uang di surga? Nabur pendidikan buat seorang anak tetangga atau siapapun di bumi. Anakmu udah usah sekolah, tak biayai, nuai kecerdasan buat anak cucu kita. Teman sakit, tabur, beri pertolongan, nuai apa? Kesehatan. Nabur di bumi, nuai di bumi. Di surga nuai apa? Nah, ini dijelaskan. Dan pada zaman yang akan datang, ia menerima apa? Lo nabur di bumi, nuai di bumi. Di surga nanti terima apa? Kehidupan kekal. Nah, banyak orang Kristen itu pelit, kepengen nabur senyum di bumi, nuai uang. Ya. Saya kepengen apa? Saya nabur senyum, saya nuai uang. Itu pelit. Ya. Ada yang di sini nabur mangga, nuainya jeruk. Kalau seandainya itu terjadi pun, itu hoki. Kenapa? Karena nabur mangga dapat jeruk dari tetangga. Tapi kan tidak terus-terusan. Anda nabur senyum di bumi, dapat nuai uang, yaitu bonus. Tapi namanya nabur senyum, ya nuai senyum. Alkitab menulis, jenis yang kau tabur, jenis itu pula yang akan kau tuai. Karena itu taburlah semua sisi. Tabur nasihat, ya. Ada keluarga ngalamin masalah, ada tabur pertolongan buat keluarga. Taburlah semua jenis dari kehidupan kita. Kita akan menuai semua jenis dalam kehidupan ini. Saya berdoa mulai hari ini, yuk kita memberikan yang terbaik. Tapi dengan sebuah pengertian yang benar. Bukan masalah nominal. Apakah tetap memberi di masa sulit? Seberapa besar kadar cinta dalam pemberian? Karena itu kenapa persembahan mulai dari rumah itu selalu saya siapkan, Bapak. Yang ketiga, apakah mencari pujian atas pemberian? Dan yang keempat, memberi persembahan, memberi lebih banyak, itu bukan bicara nominal, tapi bicara persentase. Apa yang Anda tabur di bumi, Anda akan tuai di bumi. Di surga nanti, kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih buat kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan di tengah-tengah kami. Engkau memberikan pengajaran kepada kami agar kami bisa memberi yang terbaik dengan sebuah pengertian yang benar, dengan sebuah paradigma yang tepat. Kami berdoa sungguh-sungguh agar kami menjadi orang-orang yang terus murah hati dalam kehidupan ini. Kami berdoa agar hidup kami bukan cuma sekedar kaya harta, tapi kami juga kaya makna. Buat apa harta kami bertambah tapi jika makna kehidupan kami tidak bertambah? Kami berdoa sungguh-sungguh biarlah Tuhan semakin memberkati kami, tetapi Tuhan juga semakin menyiapkan hati kami agar kami menjadi orang yang makin murah hati dalam kehidupan ini. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata amin, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapak Anton yang sudah melayani kita, membagikan firman pada malam hari ini.
Tuhan memberkati Bapak Anton senantiasa. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Mari sekali lagi kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini Kau sudah mengajarkan kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami melalui hamba-Mu oleh Bapak Anton. Berkati Bapak Anton Tuhan dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Tuhan pakai semakin hari semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami siap memberi karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita katakan amin. Haleluya. Persembahan bisa dijalankan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berikan pujian yang terbaik. Berikan hidup kita hanya bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami ini adalah orang beriman. Dan salah satu bukti iman kami adalah kami yakin setiap kali kami melepaskan sesuatu, maka pada saat itu pula Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal untuk kami dapatkan. Seberapa banyak yang kami dapatkan itu tergantung seberapa banyak yang kami lepaskan.
Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia makin dapat kemurahan. Berarti seberapa banyak kemurahan yang kami dapatkan, itu tergantung seberapa banyak kemurahan yang kami lepaskan. Semakin kami banyak melepaskan kemurahan, maka semakin banyak kemurahan pula yang akan kami dapatkan dalam kehidupan ini. Karena kami yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saat ini sebelum kami pulang, kami sadar kami membutuhkan berkat dan penyertaan-Mu. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami menengadahkan wajah kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa yang maha sempurna, dan berkat dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah terbukti dibawakan di atas kayu salib, dan berkat penyertaan 24 jam dari Roh Kudus, itu yang selalu menyertai kita, membimbing kita, menyempurnakan kita. Sehingga biarlah apapun yang kita pegang, Tuhan buat berhasil. Sehingga biarlah setiap daerah yang kita injak, itu menjadi daerah milik kekuasaan Tuhan. Sehingga biarlah setiap keputusan yang kita ambil, bahkan secara kebetulan pun, tiba-tiba memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah setiap orang berjumpa dengan kita, hidupnya akan beruntung. Dan biarlah apapun yang kami pikirkan dan kami doakan, yang sesuai dengan firman-Mu, itu akan terlaksana tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua sama-sama berkata, amin. Terus memberikan kita semuanya. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Aku diberkati